Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaliza Fauziaranti dari kelompok 5 sebagai moderator. Kami akan membacakan materi tentang kebijakan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima pada periode 2001 sampai dengan 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ada 3. Yang pertama ada stabilitas politik dan demokrasi, yang kedua ada hubungan sipil militer, dan yang ketiga ada kebijakan luar negeri. Sedangkan kebijakan ekonominya ada privatisasi BUMN, penyelesaian utang, dan pemberdayaan sektor real. Stabilitas politik dan demokrasi. Tujuan stabilitas adalah mempertahankan sistem demokrasi dan menjaga stabilitas politik pasca reformasi 1998. Strateginya memperkuat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Agung. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik, menjalankan pemerintah yang bersih dan transparan. Dampak dari stabilitas meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi di Indonesia. Hubungan sipil militer tujuannya mengurangi peran politik militer dan memperkuat profesional TNI. Strategi menerapkan reformasi di tubuh TNI untuk memisahkan peran militer dari politik, meningkatkan profesionalisme TNI melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dampaknya, memperkuat peran sipil dalam pemerintahan, meningkatkan profesionalitas TNI dan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Kebijakan luar negeri tujuannya meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara besar seperti AS dan Cina. Strateginya itu menerapkan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan tidak berpihak, membangun hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan negara-negara besar, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan pertahanan. Dampaknya itu meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat internasional, membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses sumber daya dan teknologi dari negara maju. Privatisasi BUMN tujuannya itu mengurangi utang negara dan meningkatkan efisiensi BUMN. Nah, strateginya itu yaitu menjual saham perusahaan negara seperti Indosat dan Bank Mandiri kepada investor swasta. Dan ada juga yang kedua itu meningkatkan tata kelola perusahaan negara dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Dampaknya juga itu meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN. Membuka peluang bagi investor swasta untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya juga ada dampaknya itu memperoleh dana segar untuk mengurangi utang negara. Penyelesaian utang tujuannya menstabilkan kondisi ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Penyelesaian utang memiliki strategi yaitu melanjutkan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo, strukturisasi utang domestik untuk mempermudah pembayaran, meningkatkan disiplin fiskal dan transparansi dalam pengolahan keuangan negara. Dampaknya yaitu memperbaiki citra Indonesia di internasional dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Pemberdayaan sektor real. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Strategi mendorong investasi dalam sektor real seperti manufaktur, pariwisata, dan pertanian. Memberikan dukungan kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing dan akses pembiayaan. Meningkatkan kualitas